Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita bisa sama-sama bertemu di dalam pemerlengkapan pekerja GKKD Sekalimantan Tengah. Masih tetap sehat ya, masih tetap semangat. Meskipun satu hari ini kita bekerja, tapi Tuhan selalu berikan kekuatan yang baru buat kita. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau, sebelum kita memulai, mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas rahmat-Mu, atas kasih karunia-Mu, atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh melihat tangan Tuhan yang luar biasa itu terus menopang kami. Tangan Tuhan yang luar biasa itu terus menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Tuhan boleh pertemukan kami kembali dengan rekan-rekan kami, pekerja-pekerja Tuhan yang luar biasa, pekerja-pekerja Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan yang memenuhi panggilan-Mu Tuhan, yang mengatakan ya atas setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sembah Engkau, kami mau agungkan Engkau Tuhan dengan setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, kami puji Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami agungkan Kau Tuhan. Segala pujian, segala syukur kami naikkan padamu, Allah
terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Benar ya Tuhan, di saat hidup kami mengalami kemenangan, di saat hidup kami dipulihkan, maka kami akan punya hati yang rindu untuk melayani Engkau, rindu untuk mempersembahkan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu untuk kami boleh sama-sama memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau nyatakan, kami mau proklamirkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas Kalimantan Tengah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. We love you, we love you. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyertai ibadah kami, pemberkatan pekerja pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang sama-sama mencintai Tuhan, katakan amin. Yes, saya undang sebelum kedengaran suaranya, acungkan jempol. Puji nama Tuhan. Kalau kedengaran takut terganggu sinyal. Puji nama Tuhan. Mari kita mau menyatakan satu kemenangan. Suaranya kecil sekali. Oh, suaranya kecil sekali ya Bang? Kecil sekali ya. Oh, berarti volumenya akan kami tambah. Tempat yang lain bagaimana? Tessa. Kecil juga Kak. Oh, kecil. Sebentar, dicek. Tes 1, 2. Sudah kedengaran? Kedengaran Bang Den? Ya, kedengaran Kak. Sip. Puji nama Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini sekarang waktunya. Kita diutus oleh Tuhan untuk berdiri menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan. Mari saya undang, kalau bisa berdiri silakan berdiri, kalau enggak masalah. Yang penting kita tetap semangat. Puji nama Tuhan. Berdiri teguh dimanapun kita tak ditempatkan.
Yesus. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita, amin, bahwa Yesuslah Dia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia, terlebih mulia mahkota tersedia, terlebih mulia mahkota tersedia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Yes, anggur tercurah atas kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Ya Ramashiki tata tata ramaseta tata karalamasika paralamasika. Yaman santa karalamasika ralamasika lamasanta karalamasike. Halamasaka lamashaka ya ramashiki ya ralamaseta ralamasanta kaya ralamasiki ya paralama. Oh ya la 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 lamaseka lamashaka lamaseta karamaseka ralamasike. Yaman santa kaya ralamasiki ya ralamaseka lama-lama masike. Yes God. Yes God. Terima anggur yang baru, terima pengurapan yang baru. Syakapara lama seka talama syangkara lama seke. Hantakara lama seke. Yes God. Yes God. Sikapa lama syangkara lama santa kaya lama seka lama syaka. Ola la 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 lama santa kaya lama siki lama sega. Yang santa kaya pakasi kata kaya lama sega. Yes God. Hantaka sama sakala masyekera lama
Kami tidak akan pernah takut, karena kami Tuhan ada di sisi kami. Kami tidak pernah gentar, karena Allah yang berperang, Allah yang menjamin kemenangan kami. Hantaka sama syakala masih. Ini kami Tuhan, kami umat-Mu, kami siap untuk boleh mengerjakan panggilan-Mu Tuhan. Ya Masyekera. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lemah dan terbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksi. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Muda Predi. Kasih ilahi penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih malam hari ini. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau yang setia atas setiap kami umat-Mu, atas gereja-Mu Tuhan,
yang terus menyertai kami, memimpin kami sampai hari ini. Membawa kami terus mengalami kuasa-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, yang melimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami terus merindukan sesuatu yang besar terjadi Tuhan, di tengah-tengah bangsa kami, yang pada hari-hari ini sedang mengalami hal yang tidak baik Tuhan terjadi di negeri kami. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu dan kasih-Mu sanggup untuk menyembuhkan bangsa dan negeri kami Tuhan. Dan membangkitkan setiap kami malam hari ini gereja Tuhan, untuk melihat orang-orang yang sedang dalam ketakutan, orang-orang yang sedang dalam kegelisahan, orang-orang yang sedang berbeban berat, dengan kasih, dengan belas kasihan dari tempat maha tinggi Tuhan. Mari Engkau yang memperlengkapi setiap kami semua hari-hari ini. Engkau yang membangkitkan semangat setiap kami semua Tuhan, untuk terus melayani Tuhan, dengan roh yang terus menyala-nyala Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang sedang terjadi hari ini, di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, biarlah kekuatan, kuasa daripada Roh Kudus-Mu itu terus memberi kami kekuatan yang baru, semangat yang baru, untuk belajar terus mengandalkan Engkau dalam setiap waktu. Mari Roh Kudus Engkau yang malam hari ini bersama-sama dengan gereja Tuhan di Kalimantan Tengah ini, perlengkapi setiap kami semua, ajar setiap kami semua, untuk kami terus bertumbuh, melayani sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, biar hati kami terbuka hari ini, pikiran kami terbuka hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Baik, shalom, jemaat Tuhan di seluruh Kalimantan Tengah. Puji Tuhan kita masih bisa bertemu, bertatap muka walaupun dalam kondisi yang seperti ini, saudaraku. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan bagi setiap kita. Bagi saudara-saudara yang hari ini sedang mengalami sakit atau sedang isolasi mandiri, saya berdoa, terus kita semua berdoa, bahwa Tuhan katakan, Yesus katakan, saudaraku, Dia telah memikul setiap sakit penyakit kita, penderitaan kita, pengorbanannya di atas kayu salib cukup bagi kita. Bagi saudara-saudara yang sakit, saudara hari ini tetap semangat menerima kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan Yesus katakan, oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh. Amin. Saudaraku, malam hari ini kita akan belajar tentang hati yang melayani. Ya, saya dikasih tema tentang hati yang melayani, saudaraku. Kalau tadi malam kita sudah mendengar begitu luar biasa kesaksian dari Pak Den Mansur, bagaimana saudaraku beliau dari muda, sejak muda, terus berkobar-kobar melayani Tuhan, yang kita dengar begitu banyak kesaksiannya, begitu banyak orang yang sudah dimuridkan, dan begitu banyak anak-anaknya yang melayani Tuhan dan tetap setia sampai hari ini. Saudaraku, saya yakin bahwa setiap kita semua hari ini bukanlah orang yang baru di dalam Tuhan, tetapi saudara paling tidak sudah beberapa tahun mengikut Tuhan, sudah lahir baru, melayani Tuhan di gereja kita masing-masing. Nah, saudaraku, saya yakin dan percaya setiap kita yang sudah mengalami kelahiran baru dan sudah terus hari ini diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk melayani Tuhan, akan terus dibawa oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, akan terus mengalami yang namanya pertumbuhan di dalam Tuhan dan pengenalan akan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Karena itu malam hari ini saya
ingin kita belajar hari ini tentang bagaimana hati yang melayani, hati yang penuh dengan belas kasihan, itu saudaraku kita dapatkan atau kita bisa lihat, kita bisa teladani hanya dari satu pribadi yang begitu luar biasa, yang mengasihi kita, yang rela mati bagi kita, menebus setiap dosa kita, yang tidak menghakimi kita, tetapi mengasihi kita, mengampuni kita. Dia penuh dengan belas kasihan, saudaraku. Ya, melayani kita. Dia datang dari tempat maha tinggi, dari sorga. Kemudian saudaraku, mengambil rupa seorang hamba. Demi kasihnya kepada setiap kita. Saudaraku, dan setiap kita hari ini yang sudah lahir baru, yang sudah melayani Tuhan, pasti akan mengerti bagaimana kasih kuasa Tuhan memulihkan hidup kita. Semua karena kasih Tuhan, karena penerimaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa terus bertumbuh, kita terus bisa melayani Tuhan. Semua karena anugerahnya. Nah, saudaraku, sekali lagi saya yakin bahwa setiap kita semua yang hari ini yang ada bersama-sama dengan kita malam hari ini bukanlah orang yang baru di dalam melayani Tuhan, tetapi orang yang sudah mungkin sangat lama, bahkan mungkin bisa lebih lama dari saya, ya, melayani Tuhan, sudah pergi kemana-mana, melayani begitu banyak jiwa, begitu banyak orang dimenangkan dalam Tuhan. Tapi saudaraku, kita mau belajar lagi malam hari ini tentang bagaimana pribadi Yesus itu memberikan satu teladan bagi setiap kita untuk supaya kita tetap di dalam melayani, dalam saudaraku, melayani di setiap waktu hidup kita. Kita tetap meneladani Yesus sebagai teladan kita yang sempurna, yang terbaik yang bisa kita teladani. Dan dengan begitu, saudaraku, kita terus menjaga hati kita untuk kita tetap terus rendah hati, kita terus tetap memiliki belas kasih Allah yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Nah, saudaraku, hari ini kita tahu semua bahwa bangsa kita, bahkan seluruh dunia, sedang mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar dalam segala hal. Ya, kita tahu bahwa setiap hari kita melihat atau mendengar berita-berita tentang orang meninggal. Ya, mungkin saudara kita, mungkin teman pelayanan kita, mungkin tetangga kita. Dan setiap hari kita mendengar itu terjadi, saudara. Banyak orang hari ini sedang mengalami ketakutan karena apa yang terjadi hari ini, saudaraku. Ya, karena orang hari ini sedang mengalami ketakutan, mereka terintimidasi oleh apa yang terjadi hari ini. COVID-19, saudaraku, begitu mengintimidasi banyak orang. Orang sedang kelelahan hari ini, saudaraku. Mereka sedang takut, ya, melakukan apa saja mereka takut. Bahkan ada banyak orang pergi ke gereja saja mulai takut, saudaraku. Bagi kita anak-anak Tuhan, kita memiliki satu pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Ada perlindungan oleh Tuhan, ya, ada penyertaan Tuhan. Maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, kita tidak boleh kalah dengan intimidasi yang sedang hari ini terjadi. Yesus berkata, saudaraku, dalam firman-Nya Dia berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Banyak orang mengalami kelesuan hari ini, beban yang begitu berat yang hari menimpa mereka, kehilangan saudara, kehilangan keluarga mereka, saudaraku. Dan seolah-olah tidak ada pengharapan. Mereka sedang mencari jawaban hari ini. Ya, saudara, kalau saya pernah kemarin melihat satu berita bagaimana orang-orang India sedang mengalami ketakutan. Ya, mereka berharap kepada dewa-dewa mereka, tetapi ternyata tidak dapat melindungi mereka. Akhirnya mereka membuang dewa-dewa mereka, membakar semua, dan mereka datang kepada Yesus. Orang sedang membutuhkan, saudaraku, satu pribadi yang hari ini, satu pribadi yang menyembuhkan, satu pribadi yang memberikan kelepasan. Dan itu semua, saudaraku, jawabannya ada pada gereja Tuhan, pada setiap kita semua. Pada saudara dan saya hari ini. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, mari kita tetap semangat melayani,
Mari kita tetap teguh di dalam iman kita. Mari kita tetap, saudaraku, tidak kendor dalam melayani Tuhan. Apapun hari ini yang sedang terjadi. Saudaraku, mari kita melihat firman Tuhan. Siapa yang harus kita teladani? Sekali lagi, untuk kita bisa melayani, kita memiliki hati yang terus-menerus terjaga. Sekalipun kita sudah begitu lama melayani Tuhan, tapi seringkali ketika ada persoalan hidup ini, seringkali kita menjadi lemah, seringkali kita ingin meninggalkan Tuhan, seringkali saudaraku kita ingin lari daripada Tuhan. Tetapi mari kita melihat satu pribadi yang terus kuat dan terus memberi kekuatan kepada orang lain, yaitu Yesus. Kita melihat dari Yohanes 13 ayat 1 sampai yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Saya akan bacakan pelan-pelan bagi setiap kita. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari Raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi kita lihat satu pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus. Dikatakan ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Ya. Walaupun murid-muridnya ini adalah bukan orang-orang yang, saudaraku, kita lihat luar biasa, tidak pernah jatuh dalam kesalahan, dalam dosa. Mereka tidak pernah memberontak terhadap Tuhan. Kita lihat bagaimana murid-murid Tuhan ini, saudaraku, juga susah untuk diatur. Tetapi mereka terus belajar. Dan Yesus sabar dengan mereka, saudara. Kita tahu firman Tuhan berkata, sampai Yesus mati di kayu salib, kemudian dia dikuburkan, dan dia dibangkitkan, dikatakan mereka masih tidak percaya mereka masih tidak mengerti akan firman Tuhan. Ya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dikatakan mereka masih belum mengerti akan firman Tuhan, akan apa yang Yesus katakan. Mereka masih berjalan dengan pemikiran mereka sendiri. Mereka masih berjalan dengan konsep mereka sendiri tentang kerajaan. Mereka berpikir pemulihan yang dimaksud oleh Tuhan adalah kerajaan Israel secara jasmani, secara fisik, saudara. Tetapi bagaimana kita melihat Yesus tetap sabar, tetap mengasihi mereka. Ketika Petrus, saudaraku, pertama dipanggil oleh Tuhan untuk mengikut dia, Petrus melompat dari perahunya, saudaraku. Dia datang kepada Tuhan dan dia berkata dia tidak layak. Dia menyuruh Tuhan Yesus pergi. Karena Tuhan kudus sedangkan dia adalah yang berdosa. Ya, saudaraku. Tetapi kemudian ketika Yesus mati, kemudian dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu saudaraku, Petrus dan teman-temannya kembali kepada pekerjaan yang semula. Mereka seperti seolah-olah kehilangan arah, kehilangan semangat untuk melayani. Karena, saudaraku, guru mereka telah diambil daripada mereka. Tuhan mereka telah diambil daripada mereka. Lalu kemudian Yesus menampakkan diri mereka di pantai ketika mereka sedang mencari ikan. Yesus tidak sedang menghakimi mereka, tetapi Yesus, saudaraku, memanggil mereka untuk sarapan bersama-sama. Ketika Yohanes, murid yang dikasih itu, melihat Yesus, dia tahu siapa itu. Nah, dia berkata, itu Tuhan. Dan Petrus, saudaraku, begitu dia mengerti bahwa itu Tuhan, dia melompat dari perahunya. Dia datang kepada Yesus. Itu bukan karena dia melihat pribadi Yesus yang kudus, tetapi dia melihat kasih Tuhan atas hidup dia. Dia baru saja, saudaraku, menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dia baru saja berbuat dosa karena menyangkal Yesus. Tetapi ketika dia melihat satu sosok pribadi yang mengasihi dia, saudaraku, dia datang kepadanya. Dia duduk dekat dengan Tuhannya. Karena dia tahu sekarang
Pribadi Yesus adalah pribadi yang mengasihi dia. Yang melayani dia, saudaraku. Dia mulai mengerti bagaimana sosok pribadi yang mengasihi dia itu, saudaraku. Jadi kita lihat bahwa murid-muridnya demikian dikasihi olehnya, oleh Tuhan Yesus. Sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus tidak melihat kegagalan mereka, tetapi Yesus melihat pribadi mereka. Yesus mengasihi setiap mereka, saudaraku, sekalipun mereka gagal. Ayat yang kedua dikatakan mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekakannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi kau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalamku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Saudaraku, dia berbicara, yang dia katakan tidak bersih, dia menunjukkan kepada muridnya yang lain, yaitu Yudas Iskariot yang akan mengkhianati dia. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu tahu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Jemaat Tuhan, Yesus berkata ketika dia membasuh kaki murid-muridnya, dia katakan, "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada murid-muridnya." Ya. Teladan yang dia berikan adalah saat ketika dia melayani murid-muridnya dengan kerendahan hatinya. Dia rela merendahkan dirinya di hadapan murid-muridnya. Murid-muridnya yang baru, saudaraku, salah seorang di antaranya mengkhianati dia tahu. Artinya orang yang tidak mau mendengarkan dia, tidak mau tunduk kepada dia. Dan dia katakan ketika di ayat 13 dikatakan, "Kamu nyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia pencipta. Tetapi saudaraku, dikatakan dia rela merendahkan dirinya. Dia memberikan teladan ke murid-muridnya, saudaraku. Dan dikatakan, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu," artinya aku melayani kamu, aku rela merendahkan diriku dan melayani engkau. Yesus katakan, "Aku yang adalah Tuhan." Dia mau katakan dia adalah Tuhan. Dia adalah penguasa dunia ini. Dia yang adalah gurumu. Saudaraku, guru wajib dihormati. Ya, kita harus menghormati guru kita. Bagaimana mungkin, saudaraku, Yesus yang adalah Tuhan dan guru itu mau membasuh kaki murid-muridnya?
Saya kira tidak ada lagi orang seperti Kristus, Tuhan kita. Sebab banyak orang di dunia ini ingin meminta penghormatan kepada dirinya. Apalagi dia punya status yang tinggi, status sosial yang tinggi. Tetapi Yesus katakan, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, ya, aku rela membasuh kakimu. Untuk apa Yesus lakukan ini? Supaya dia memberikan teladan kepada murid-muridnya. Maka dikatakan, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Artinya, kamu pun wajib saling melayani seorang akan yang lain. Merendahkan diri seorang akan yang lain. Saudaraku, teladan Yesus ini, saudaraku, Tuhan ingin kita kerjakan di dalam setiap hidup kita. Dalam setiap pelayanan kita. Ya. Tuhan ingin kita berlaku sama seperti dia. Dia katakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada kamu. Jemaat Tuhan, pelayan Tuhan. Siapa kita? Kita harus melihat diri kita. Kita adalah orang yang berdosa, yang telah diampuni oleh Tuhan, telah ditebus oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan, oleh karena kasih-Nya. Saudaraku, dia yang adalah Tuhan, rela merendahkan dirinya, melayani murid-muridnya, membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan juga ingin berkata kepada setiap kita, para pekerja Tuhan, malam hari ini. Mari kita meneladani dia. Dia yang adalah Tuhan, dia adalah guru, tetapi dia rela melayani dengan kerendahan hati. Dia menanggalkan semuanya. Dia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti kita. Mari kita lihat di Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ke-8. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Yesus adalah pribadi yang rendah hati, ya, seorang yang sangat rendah hati. Filipi pasal yang kedua ayat 6 dan 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku yang kekasih, pekerja Tuhan, ya, dia katakan dia mengosongkan dirinya. Dia merendahkan dirinya, dia meninggalkan semuanya. Ya. Kemudian dia mengambil rupa seorang hamba. Dia mengambil kedudukan yang paling hina. Bukan menjadi seorang yang punya status sosial yang tinggi. Dia tidak mengambil, saudaraku, rupa sebagai anak seorang raja di dunia ini. Tetapi dikatakan dia menanggalkan semuanya. Atribut kealahannya. Dia merendahkan dirinya. Ya. Dia mengambil rupa seorang manusia, seorang yang paling hina, punya kedudukan, yaitu hamba. Seorang hamba, seorang pelayan. Dia katakan, aku datang tidak untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dia mengambil rupa seorang hamba untuk melayani kita. Dia datang ke dunia ini sebagai manusia biasa. Dia tidak sedang membawa kealahannya kepada setiap kita. Tetapi kita melihat bahwa dikatakan, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebab banyak hari ini, saudaraku, bahwa ada orang-orang yang melayani Tuhan, tetapi tidak mau menanggalkan keegoannya. Mereka tetap membawa status sosial mereka. Saya percaya bahwa setiap pekerja Tuhan di gereja Kristen Kemah Daud
Tidak seperti itu, tetapi kita meneladani Yesus. Kita tetap rendah hati. Kita, saudaraku, menanggalkan segala keegoan kita. Kita tidak mengandalkan kepintaran kita, kepandaian kita, status sosial kita. Kita telah meneladani Yesus. Dia yang adalah Allah itu sendiri. Dikatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Bahkan Yesus katakan kalau kamu ingin menjadi yang terbesar, kamu harus melayani. Kalau kita di antara jemaat yang ada, kita punya kedudukan atau status sosial yang paling tinggi, Tuhan katakan kita harus mengambil, menjadi seorang hamba, melayani mereka, saudara. Kita yang paling tua, kita memberikan teladan bagi yang muda untuk kita saling melayani. Ketika saya ada di tempat pekerjaan saya, di kantor saya, saudaraku, saya yang paling tua, tetapi saya belajar memberikan contoh kepada orang-orang muda. Saya menyapu, saya membersihkan tempat pekerjaan. Bukan untuk apa? Supaya mereka melihat teladan, mereka melihat Kristus di dalam hidup saya. Jadi Yesus yang punya kedudukan yang tinggi, Yesus yang adalah Tuhan. Jadi katakan dia tidak menganggap kesetaraan itu sebagai sesuatu hak milik yang harus dipertahankannya. Tetapi dikatakan dia telah mengosongkan dirinya. Dia merendahkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Mengapa dia mengambil rupa seorang hamba, saudara? Supaya dia bisa merasakan setiap kesukaran-kesukaran, penderitaan-penderitaan seorang yang paling rendah, seorang yang direndahkan, seorang yang ditolak. Kemudian dikatakan ketika dia mengambil rupa seorang hamba supaya dia bisa menjadi manusia. Menjadi sama seperti kita. Menjadi sama seperti kita. Sehingga dia merasakan, firman Tuhan katakan, dia imam besar kita yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Penderitaan kita, kesakitan kita, dia bisa rasakan. Seorang pelayan Tuhan adalah seorang yang penuh dengan kasih yang bisa merasakan bagaimana ketika orang lain menderita, ketika orang lain ditolak, ketika orang lain, saudaraku, mengalami pergumulan hidup yang begitu berat. Yesus katakan sekali lagi, saudaraku, apa yang dia telah kerjakan kepada murid-muridnya, itulah yang harus diteladani oleh murid-muridnya. Itulah yang harus kita perbuat. Ketika Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Guru, Yesus yang adalah Raja, Yesus yang adalah Allah sendiri, rela mengosongkan dirinya, menjadi hamba bagi setiap kita, melayani kita. Siapa kita manusia? Kita bukan siapa-siapa. Tetapi saudaraku, karena begitu besar kasihnya bagi kita, dia merelakan hidupnya untuk menjadi yang paling rendah, melayani setiap kita. Seorang hamba, saudaraku, tidak meminta penghormatan dan tidak meminta ucapan terima kasih ketika dia selesai melayani. Dia senang melihat yang dia layani itu, saudaraku, bahagia. Dia senang melihat yang dia layani itu, saudaraku, bersuka cita. Dia ingin memberikan yang terbaik bagi yang dilayani. Itulah Yesus. Satu pribadi yang luar biasa, yang saudaraku meninggalkan teladan bagi setiap kita. Satu pribadi yang humble, yang rendah hati. Ini yang harus kita terus latih di dalam hidup kita sebagai pelayan Tuhan. Mungkin kita banyak hari ini mulai mengerti karena kita sudah cukup lama ikut Tuhan. Banyak mengerti tentang kebenaran, punya banyak pengalaman. Tetapi saudaraku, Tuhan mau
Semakin kita mengerti, semakin kita punya banyak pengalaman, Tuhan ingin kita semakin rendah hati. Tuhan ingin kita semakin, kita saudaraku, merendahkan diri. Tuhan ingin kita semakin meneladani Dia. Dia ingin setiap kita pekerja Tuhan, jemaat Tuhan di Kalimantan Tengah, kita datang kepada orang-orang dengan rendah hati. Kita datang kepada orang-orang dengan kasih Tuhan. Kita tidak datang dengan penghakiman kepada banyak orang. Tapi Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan kasih Allah. Karena hanya kasih Allah yang bisa mengubah orang. Penghakiman tidak akan bisa mengubah orang. Tetapi ketika kita datang dengan rendah hati, mengasihi setiap orang, itulah yang dapat memulihkan setiap keadaan orang, saudara. Ya, saya berharap dan kita terus berdoa supaya inilah yang terjadi, yang kita alami dan terus kita, saudaraku, alami di dalam Tuhan sebagai pekerja-pekerja Kristus. Nggak peduli berapa lama engkau melayani Tuhan, nggak peduli berapa banyak pengalaman, Tuhan ingin kita meneladani Dia. Kita tetap rendah hati, menjadi pribadi yang humble, yang rendah hati, yang terus melayani, menjadi teladan bahkan bagi anak-anak kita selanjutnya, bagi generasi kita selanjutnya, saudaraku. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa setelah kita melihat bahwa pribadi Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Ya, Dia ingin kita melayani sama seperti Dia melayani murid-muridnya, sama seperti Dia mengasihi kita, melayani kita. Yang berikutnya, saudaraku, bagaimana pelayanan Yesus ini digerakkan oleh belas kasihan. Ada banyak hari ini, saudaraku, ketika kita sudah lama di dalam Tuhan, kita sudah begitu banyak pengalaman, nah, kita punya banyak, saudaraku, pergumulan, maka terkadang, saudaraku, kita tidak lagi memiliki belas kasihan di dalam melayani. Kita melihat orang, saudaraku, sudah tidak lagi memiliki belas kasihan seperti Yesus. Ketika Yesus pergi ke desa dan kota, Dia melihat begitu banyak orang, saudaraku, yang sakit, yang bergumul hidupnya, yang memiliki penderitaan, pergumulan bertahun-tahun. Mereka lelah, mereka terlantar seperti dikatakan domba yang tidak punya gembala. Dan kalau saudara baca di setiap firman Tuhan dikatakan, ketika dia melihat keadaan orang-orang di sekelilingnya, maka tergeraklah hatinya, saudaraku, oleh belas kasihan. Belas kasihan ilahi inilah, saudaraku, yang menggerakkan dia untuk terus melayani, menyembuhkan banyak orang. Walaupun ada banyak orang, saudaraku, menolak dia, tidak mempercayai dia. Ada banyak orang yang hanya datang mendengarkan ketika pengajarannya. Ada yang datang dengan kerinduan, ada yang datang, saudaraku, hanya untuk mendengar pengajaran, mencari titik lemah dari pengajaran Yesus dan menghakimi Yesus. Tetapi Yesus tidak pernah menyerah untuk melayani setiap orang-orang ini, saudara. Dia melihat, begitu juga Dia melihat kita. Dia tidak pernah menyerah dengan kita, sekalipun kita gagal. Nah, saudaraku, Tuhan ingin juga kita memiliki belas kasih yang sama seperti Dia. Kita melihat orang-orang sekeliling kita. Mungkin kita melihat anak-anak kita, mungkin kita melihat rekan-rekan kita, saudaraku, kok sepertinya sukar untuk bertumbuh, sulit untuk mengalami ini dan itu. Tidak seperti yang kita ingini, saudaraku. Dan seringkali kita mau menyerah. Tetapi mari kita melihat Yesus. Dia tidak pernah menyerah kepada kita. Seringkali kita gagal. Apa yang membuat Dia tidak menyerah? Belas kasihan. Apa yang membuat Dia terus bergerak? Belas kasihan. Dikatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ketika, saudaraku, dalam Lukas 19 ayat 20, sudah dijelaskan seorang anak yang pergi meninggalkan ayahnya. Lalu kemudian dia tersadar kembali, saudaraku, dia ingin kembali kepada ayahnya. Lukas 19 ayat 20 dikatakan, ayahnya yang merindukan dia, melihatnya dari jauh, saudara. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
ayahnya itu dikatakan berlari mendapatkan dia dan merangkul dan mencium dia. Itulah Bapa kita, itulah Yesus. Hatinya penuh dengan kasih yang luar biasa. Dan Tuhan ingin kita memiliki hati yang sama seperti yang dimiliki oleh Yesus. Sebagai pekerja-pekerja Tuhan, mari jemaat Tuhan, kita tidak meninggalkan belas kasihan ini. Kita tidak meninggalkan belas kasih Allah. Saya yakin dan percaya setiap kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, kita diperlengkapi oleh kuasa dengan talenta-talenta yang ada pada kita. Tetapi ketika kita hanya melayani, ya, tanpa belas kasihan, maka semuanya itu, saudara, tidak akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ketika kita melayani dengan belas kasihan, seberapapun lelahnya hidup kita, ketika kita melihat orang, saudaraku, yang memerlukan itu, saudaraku, hati kita, firman Tuhan katakan, digerakkan oleh belas kasih. Belas kasihan itulah yang memampukan kita, saudaraku, untuk terus bertahan. Sekalipun kita sendiri punya pergumulan, kita sendiri punya permasalahan hidup, kita sendiri, saudaraku, punya hal-hal, saudaraku, sepertinya seolah-olah ada tekanan-tekanan yang berat dalam hidup kita. Sama seperti Yesus, dia punya tekanan yang berat. Dia punya, saudaraku, musuh-musuh yang tidak menyenangi pelayanan dia. Orang yang mengintimidasi dia. Tetapi karena belas kasihannya, saudaraku, dia terus bergerak. Dia terus mengasihi. Dia terus menyembuhkan orang. Dia terus mengampuni orang. Orang mati, saudaraku, dibangkitkan. Ada banyak orang tidak menyukai apa yang Yesus lakukan. Ada banyak orang tidak menyukai dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Ada banyak orang mungkin sinis dengan kita, dengan pelayanan kita. Tetapi jemaat Tuhan, pekerja Tuhan, mari kita tidak menyerah. Mari kita meneladani Yesus, tetaplah penuh dengan belas kasihan. Sekalipun dengan orang yang mungkin, saudaraku, tidak sepaham, tidak sehati dengan kita. Ya. Tuhan tahu, dikatakan tadi, saudaraku, ada muridnya yang akan mengkhianati dia. Tetapi dia tetap membasuh kaki muridnya itu. Dia tetap mengasihinya. Dia tetap melayaninya. Sebagai pekerja Tuhan, mari kita meneladani kasih Tuhan, kerendahan hati Tuhan, dan belas kasih Tuhan. Mari kita melihat Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Saudaraku, pelayanan Yesus adalah pelayanan yang penuh dengan belas kasihan. Dia tidak datang untuk menghakimi orang, tapi dia datang dengan kasihnya, menyembuhkan orang yang sakit, memulihkan hati yang terluka, membangkitkan orang yang mati, memberi makan banyak orang yang kelaparan. Itulah pelayanan Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pekerja Tuhan, mari kita, saudaraku, memiliki belas kasihan Tuhan. Bukan sekedar melayani tanpa belas kasihan. Bukan sekedar melakukan segala sesuatu tanpa belas kasihan. Saudaraku, dulu saya berpikir bahwa ketika saya pertama mengenal Tuhan, lahir baru, diajar melayani, saya berpikir bahwa pelayanan atau melayani itu hanyalah sebatas di dalam gereja. Menjadi song leader, menjadi pemain musik, menjadi pembawa firman, menjadi penerima tamu, dan semuanya yang ada di dalam gereja. Tetapi Tuhan mau membawa kita keluar daripada 4 dinding gereja. Kemanapun saudara dibawa Tuhan, saudara ditempatkan Tuhan, apapun profesi saudara, di sanalah mimbarmu untuk menyatakan belas kasih Tuhan kepada banyak orang. Di sanalah orang akan melihat kuasa dan kasih Tuhan
ada pada setiap kita pekerja Tuhan. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan, para pekerja Tuhan, mari terus kita memiliki compassion, belas kasih Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk terus melayani. Ya, saya akhiri firman Tuhan kita malam hari ini, dan saya terus berharap setiap kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai pekerja Tuhan yang sudah lama, atau mungkin ada yang baru malam hari ini melayani Tuhan, tetaplah semangat, tetaplah belajar, tetaplah rendah hati, dan tetap teladani Yesus. Tetaplah kita, saudaraku, terus mengalami belas kasih Tuhan di sepanjang pelayanan kita, sehingga kita tidak menyimpang dari setiap apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita. Dan orang melihat bagaimana Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Kita mendatangi semua orang dengan kasih Kristus, agar semua orang disembuhkan, agar semua orang dipulihkan. Kalau karakter ini ada pada anak-anak Tuhan, maka saudaraku, kita pasti siap untuk melihat banyak orang datang kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Engkau memulihkan hati kami. Engkau memulihkan hidup kami. Karena itu kami ingin terus ada di dalam setiap rencana-Mu untuk melayani banyak orang, Tuhan. Membawa banyak orang datang kepada Kristus. Karena itu, berikan hati kami dan penuhilah hati kami dengan kasih Kristus yang melimpah-limpah. Supaya setiap kami semua terus melayani Tuhan dengan belas kasih. Kami terus melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Kami terus meneladani Yesus. Bagaimana kami harus melayani. Bagaimana kami harus membawa Kristus kepada orang. Menyatakan kasih Kristus kepada banyak orang. Sehingga banyak orang disembuhkan dan dipulihkan. Dan gereja Tuhan akan terus bergerak bersama-sama. Untuk melayani orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang sedang lelah. Sedang ketakutan hari-hari ini Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami semua. Engkau yang melatih setiap kami semua. Engkau yang terus membawa kami. Terus mengalami anugerah demi anugerah-Mu. Kasih karunia demi kasih karunia-Mu. Dan terus melatih setiap hidup kami. Untuk melayani sama seperti Engkau. Melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada hostnya. Puji Tuhan. Ya, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami kita semua mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Freddy Darmajaya. Gitu ya. Mungkin ada yang belum baru lihat wajahnya kali ini. Nah, ini Pak Freddy, gembala di GKD Lembah Pujian ya di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat. Ya, senang sekali ya kita bisa hari kedua ini kita bisa tetap sama-sama, walaupun tadi ada saya lihat beberapa saudara-saudari yang keluar masuk karena jaringan ya, tapi puji Tuhan kita bisa terus menikmati firman Tuhan. Ya Bapak Ibu saudara-saudari, jadi ya rentetan hal yang mendorong kita untuk kita bisa sama-sama di dalam pelayanan gabungan ini ya. Ya mungkin kalau diringkas ada 4 perkara, dan melalui firman Tuhan itu kita semua dipersiapkan secara khusus pekerja-pekerja Tuhan. Dalam masa-masa pandemi COVID-19 seperti ini, sudah ada varian Delta, varian Kappa lagi, varian Gamma seperti itu ya. Ini PPKM Mikro lagi diperketat di Jawa dan Bali.
ya gereja Tuhan jangan sampai menjadi ketakutan atau dibawa-bawa bayang-bayang ketakutan, dan hari-hari ini kita terus diteguhkan oleh firman Tuhan. Kemudian dalam kondisi yang seperti ini, ya banyak orang yang tadi sudah kita dengarkan sama-sama firman Tuhan, banyak orang yang sedang mengalami ketakutan, ya teror dalam hidupnya, secara khusus oleh karena pandemi COVID-19 ini, gitu ya. Gereja Tuhan kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan kita memang diutus Tuhan untuk kita menjadi menyatakan Kristus. Kemarin kita belajar bahwa tidak ada cara lain untuk kita melayani mereka. Tuhan Yesus perintahkan, ayo pergi muridkan mereka, jadikan semua bangsa murid-murid Kristus. Dan hari ini bagaimana sikap hati kita untuk kita melayani mereka, seperti firman Tuhan kita sudah sama-sama dengarkan, seperti teladan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, secara khusus di kota-kota yang ada kampus-kampus gitu ya, di Pangkalan Bun, di Sampit, dan juga di Palangkaraya. Dalam waktu-waktu dekat ini kita akan kedatangan ribuan anak-anak muda yang sangat potensi untuk harus kita nggak boleh biarin mereka. Kalau kita biarin mereka, ya Tuhan punya rencana untuk mereka, Tuhan tetap mengasihi mereka, Tuhan akan pakai yang lain untuk melayani mereka. Nah ayo kita ambil bagian, dan tidak ada cara lain. Kemarin kita belajar, mari muridkan mereka. Kita siapkan hati kita, hati yang melayani. Jadi jangan biarkan domba-domba yang terlantar itu datang begitu saja kemudian berlalu begitu saja. Banyak di antara kita yang dimenangkan, termasuk saya, istri saya, mungkin Mas Freddy juga ya, yang dimenangkan waktu jadi statusnya mahasiswa gitu ya. Kalau Bang Den mah pelajar sudah pergi melayani ke sana kemari gitu ya. Tetapi hampir sebagian besar kita di sini adalah produk-produk yang dijangkau, ditangkap waktu kita mahasiswa. Jadi ini satu kesempatan ya, kita pekerja-pekerja Tuhan dipersiapkan. Ya bukan hanya di kampus ya, di tempat-tempat bekerja kita. Kalau di Laman Baru, wah itu dekat-dekat dengan perusahaan-perusahaan sawit di sana, wah itu ladang yang siap dituai, puji Tuhan. Dan ada hal yang keempat yang puji Tuhan kita bisa sama-sama kerjakan melalui kegiatan ini, ada kesehatian di antara kita, ya gereja Tuhan ya secara khusus di Sinode GKKD. Kita bisa, walaupun kita jauh di matang nggak ya, sudah dekat ya jauh di jarak begitu ya, tetapi kita selalu satu hati gitu ya, kita selalu dekat. Kita tahu di Sampit ada saudara-saudara saya, di Pangkalan Bun ada saudara-saudara saya, di Laman Baru, di Palangkaraya, sehingga kita tidak perlu menjadi asing dan melalui acara ini. Dan ya mungkin kalau ada yang mau menggagas, ayo kita laksanakan lagi rutin, misalnya per berapa bulan, ayo mari kita siap fasilitasi, puji Tuhan. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, ini pelayanan di Palangkaraya juga ini agak berubah juga ya posisinya, yang seharusnya melayani karena kondisi-kondisi hari-hari ini yang begitu cepat berubah. Tetapi ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku masih melihat Bang Den, Mas Freddy, saya. Nah tugas kami adalah untuk mempersiapkan pemurid-pemurid, mempersiapkan generasi-generasi berikutnya. Kami begitu antusias melayani saudara-saudari, Bapak Ibu, untuk menjadi next leaders gitu ya, untuk ambil bagian dalam panggilanmu masing-masing, ya di berbagai talenta ya, mungkin di pelayanan musik atau mungkin pokoknya semua kita adalah murid-murid Kristus. Ya mari antusias ya Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan ya. Termasuk juga mungkin ini perkembangan zaman ya, ini termasuk di menguasai teknologi yang seperti ini. Nanti Agus dan teman-teman di Laman Baru segera menguasai teknologi ini ya, Agus, Pak Bang Mono di Laman Baru ya. Siapa tahu tiba-tiba dari Brunei Darussalam minta dilayani dari teman-teman yang ada di Laman Baru, langsung siap begitu ya. Atau mungkin harus menjangkau di Sampit, di Sawit atau apa. Nah kita ya gunakan fasilitas ya, kita belajari hal-hal yang seperti ini. Mungkin itu saja yang menjadi pengumuman. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Besok kita akan kembali pada link yang sama, bergabung jam 7.
Dan sebentar kita akan berdoa ditutup, mohon kesediaan kembali Pak Freddy untuk berdoa penutup. Dan sekali lagi kami semua jemaat yang hadir pada malam hari ini mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Freddy. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Ibu WL dulu. Ya, puji. Ya, terima kasih untuk pengumumannya. Sebelum kita tutup, ini saya lihat 8:30 belum. Masih ada ya kurang lebih 12 menit. Mungkin dari Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah hadir sepanjang 2 hari ini, mau membagikan satu kesaksian apa yang didapat selama 2 hari ini. Dikasih kesempatan, belum 8:30. Silakan di unmute mikrofonnya, silakan, atau angkat tangan, silakan, monggo. Ada? Ya, ternyata kita saling pandang-pandangan. Puji nama Tuhan. Kita mau akhiri acara kita sesi kedua malam hari ini, dan kita akan terima berkat Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian, Hosana in the highest. Bapak, kami bersyukur malam hari ini Tuhan untuk pertemuan kami yang luar biasa ini. Tuhan yang terus menyertai kami, menjaga setiap kami semua. Malam hari ini kami akan mengakhiri pertemuan kami malam hari ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kebaikan-Mu terus melimpah dalam hidup kami. Dan apa yang sudah kami dengar, firman Tuhan yang sudah kami pelajari,
teladan daripada Engkau Yesus, itu akan terus kami hidupi seumur hidup kami. Supaya setiap kami jemaat Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Jawaban yang dicari oleh banyak orang tentang kehidupan ini ditemukan mereka di dalam gereja Tuhan. Terima kasih malam hari ini. Terima kasih buat setiap anak-anak Tuhan, buat setiap pekerja-pekerja Tuhan yang sudah malam hari ini bersama-sama dengan kami belajar firman Tuhan. Tuhan yang terus menyertai, melindungi setiap kami semua. Melindungi setiap keluarga kami, anak-anak kami, jemaat Tuhan di setiap kota-kota. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Memberikan pemulihan bagi setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Biarlah roh-Mu tetap Tuhan menjaga setiap kami, menuntun setiap kami, untuk tetap kami ada di dalam panggilan kami Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau kami dapat lakukan perkara yang besar. Bersama-sama dengan Engkau Tuhan kami akan melihat kemuliaan-Mu di Kalimantan ini Tuhan, bahkan di bangsa ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semuanya malam hari ini. Kami serahkan hidup kami dan istirahat kami malam hari ini. Tuhan yang menjaga kami, Tuhanlah menjadi perlindungan bagi kami. Tuhanlah yang menjadi naungan bagi kami selama-lamanya. Tuhanlah menjadi kubu pertahanan bagi kami, Allah kami yang kami percayai di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Kata hostnya foto bersama dulu. Silahkan dibuka kameranya. Mau diambil foto? Ada lagi yang mau buka kameranya? Icut? Kemuning? 1, 2, klik. Oke, terima kasih. Selamat malam, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Silakan kalau mau bertegur sapa. Halo Yuli, apa kabar? Laman baru. Apri, apa kabar? Bagaimana kabar Ibu? Ibu Tari. Dr. Freddy. Halo. Selamat malam Kak Marta. Marta, Bang Den. Apa kabar? Selamat malam Ko Harley. Ko Adi, nah yang Ko depannya. Bang Berinya lagi kurang enak badan, Cimei. Habis dari vaksin kami. Selamat divaksin. Iya. Selamat malam Ricci, rambutnya sudah gondrong. Dekat Cimeme kok seperti Daniel ya? Mirip Daniel itu. Danielnya di Pangkalan Bun itu sudah. Nah, Cici Ata. Semuanya pada ngeliatin ini siapa gitu ya. Saling lihat-lihatan. Gimana Pak Obed, Bu Nina, tetap sehat? Selalu sehat ya, cepat pulih ya. Tina, Rika, mana Tina? Ada tadi Kak di Halo Kak Yuni. Ini aku kayak yang pakai baju di putih. situ lain. Kadang-kadang. tadi malam nggak bisa gabung karena lagi di rumah di klinik. Iya, tadi malam tuh lagi di Banjarmasin. Ke RS sama Mama, Kak. Jadi
Saya ikut. Berarti isolasi itu. Enggak. Di Tuhan enggak, Kak. Plester aja ada plester. Atau mau dilakban. Oh, di lakban. Mana? Oh, nggak ada yang di lakban. Enggak.